Puji Tuhan, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Renungan kita kali ini dengan judul kerinduan yang mendalam akan kehadiran Tuhan. Terambil dari kitab Keluaran 33 ayat 7 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahannya, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Saudara, kemah pertemuan adalah sebuah kemah sementara yang dibuat Musa untuk memperjuangkan nasib umat Israel setelah kejatuhan mereka di dalam penyembahan kepada lembu emas. Disitulah Musa berbicara kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan pernyataan kalau umat Israel terus menjadi bangsa yang tegar tempuk, maka mereka akan dipunahkan. Hal itu membuat mereka berkabung dan tidak memakai perhiasan. Di dalam tabernakel itu Musa masuk ke dalamnya untuk menghadap Tuhan, yang ditandai dengan tiang awan yang berhenti di pintu tabernakel. Saat Tuhan menyatakan kehadirannya, membuat orang Israel bangun dan sujud menyembah di pintu kemah mereka masing-masing. Kedekatan Musa berbicara kepada Tuhan digambarkan seperti seorang yang berbicara kepada temannya. Ketika Musa sehabis berbicara dengan Tuhan dan kembali ke kemahnya, menarik sekali diceritakan bagaimana Yosua bin Nun, abdinya yang masih muda, tetap bertahan untuk berada di dekat tabernakel itu dan tidak meninggalkannya. Hal itu menunjukkan sebuah kerinduan yang mendalam yang ada pada Yosua akan kehadiran Tuhan di tengah umat Israel dan untuk memohon belas kasihannya atas umat Israel. Yosua sebagai abdi Musa yang masih muda telah banyak melihat dan mengamati apa yang Tuhan telah perbuat kepada umat Israel melalui pimpinan Musa. Yosua adalah seorang yang penuh roh, menjaga hati untuk taat dan sujud menyembah hanya kepada Tuhan saja. Hal itu dapat kita lihat dalam pernyataannya di dalam Yosua 24 ayat 15 yang berbunyi demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kerinduan yang terdalam akan kehadiran Tuhan yang dimiliki oleh Yosua ini menunjukkan sebuah kesungguhan, tanggung jawab, panggilan dan keterbebanan serta ketaatan Yosua kepada Tuhan. Meskipun Musa sudah kembali ke kemahnya, namun Yosua masih memiliki kerinduan untuk berada di tabernakel itu. Yosua bukan sekedar seorang abdi Musa yang biasa-biasa, namun ia menyadari bahwa sebagai abdi Musa, seorang yang diutus Tuhan, ia sendiri juga adalah abdi Tuhan itu sendiri. Kerinduan hatinya yang terdalam adalah tinggal di dalam hadirat Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Ia rindu umat Tuhan disadarkan dan diselamatkan dari kebinasaan. Karena itulah ia mencari Tuhan dan memohon belas kasihan-Nya bagi umat Israel seperti yang dilakukan oleh Musa. Saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita masih memiliki kerinduan akan Tuhan dan memohon belas kasihan-Nya atas kehidupan kita secara pribadi, keluarga kita, pekerjaan Tuhan melalui gereja lokal kita, orang-orang di sekitar kita, kota dan bangsa kita? Mari miliki kerinduan yang sama seperti yang dimiliki oleh Yosua. Dia rindu akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya dan di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.